Namanya Meilin, namun di sekolah itu, seolah tak pernah ada yang benar-benar memanggilnya dengan nama. Ia lebih sering disebut itu, si jelek, atau hanya menjadi bahan bisik-bisik yang disertai tawa kecil penuh hinaan. Wajahnya biasa saja, kulitnya kusam karena sering bekerja sambilan sepulang sekolah, rambutnya selalu diikat sederhana. Seragamnya rapi, tapi sudah usang dan warnanya pudar. Cukup untuk membuatnya tampak berbeda di antara murid-murid lain yang berkilau oleh uang orang tua mereka. Meilin duduk di bangku paling belakang dekat jendela, tempat yang dipilihnya sendiri agar tak mengganggu siapapun. Dari sana, ia bisa melihat langit, awan, dan sesekali burung yang terbang bebas, sesuatu yang selalu membuat dadanya terasa perih. Ia pintar, bahkan sering mendapat nilai tertinggi, tapi kepintarannya bukan kebanggaan, melainkan dosa. Setiap kali guru memuji jawabannya, suara tawa sinis langsung menyusul. Pintar tapi jelek, begitu komentar yang paling sering ia dengar. Ia tak pernah membalas. Meilin percaya bahwa diam adalah cara terbaik untuk bertahan. Ia berpikir, jika ia cukup sabar, cukup tak terlihat, maka hari-hari kelam ini akan berlalu. Ia hanya ingin lulus. Hanya itu, tidak bermimpi tinggi, tidak ingin membalas apapun. Damai saja sudah cukup. Namun dunia tidak memberinya kesempatan itu. Saat istirahat, Meilin makan sendirian di pojok kantin dengan bekal nasi putih dan telur rebus. Terkadang makanannya disiram air, terkadang kursinya ditarik saat ia hendak duduk. Ia jatuh, menahan air mata, lalu bangkit seolah tak terjadi apa-apa. Guru-guru melihat, tapi memilih menoleh ke arah lain. Anak-anak bercanda, kata mereka. Kata bercanda itu seperti pisau tumpul yang perlahan mengikis harga dirinya. Di rumah, keadaannya tak jauh berbeda. Ayahnya sakit-sakitan, ibunya bekerja keras sebagai buruh cuci. Meilin belajar di bawah lampu redup, memaksakan mata yang lelah menatap buku. Ia ingin mengubah nasib keluarga itu, meski dunia terus mengatakan bahwa ia tidak pantas bermimpi. Setiap malam sebelum tidur, Meilin bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku benar-benar ada? Tidak ada teman yang menunggunya, tidak ada pesan di ponselnya, tidak ada yang peduli jika ia sakit atau terluka. Ia seperti bayangan, hadir tapi tak diakui. Di sekolah, langkahnya selalu cepat, kepala tertunduk. Ia takut tatapan, takut tawa, takut suara namanya dijadikan ejekan. Namun yang paling ia takuti adalah harapan kecil di hatinya sendiri. Harapan bahwa suatu hari, seseorang akan melihatnya sebagai manusia. Sayangnya, di sekolah itu, Meilin bukan manusia. Ia hanyalah gadis yang tak pernah dilihat. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat belajar berubah menjadi neraka bagi Meilin. Setiap pagi saat gerbang besi terbuka, jantungnya berdegup kencang seolah ia sedang melangkah menuju medan hukuman. Suara bel sekolah bukan lagi tanda dimulainya pelajaran, melainkan lonceng penderitaan yang harus ia jalani hingga sore hari. Bullying tidak lagi sebatas ejekan. Kata-kata hinaan kini berubah menjadi senjata tajam yang diarahkan tepat ke hatinya. "Hei, jangan dekat-dekat, nanti ketularan miskin," teriak seseorang di lorong. Tawa meledak. Meilin menunduk, menggenggam tali tasnya erat-erat, berharap lantai bisa menelannya hidup-hidup. Namun lantai itu dingin dan keras, sama seperti wajah-wajah yang memandangnya tanpa empati. Barang-barangnya mulai menghilang satu persatu. Buku catatannya dicoret dengan kata-kata kotor, sepatu sekolahnya disembunyikan hingga ia harus pulang tanpa alas kaki. Suatu hari, ia menemukan seragam olahraganya terendam air toilet. Ia berdiri lama di sana, menatap kain basah itu, dadanya sesak. Air matanya jatuh tanpa suara, bercampur dengan air kotor yang menetes ke lantai. Fitnah adalah bentuk kekerasan yang paling menyakitkan. Meilin dituduh mencuri uang kelas, menyontek saat ujian, bahkan menyebarkan gosip murahan. Padahal ia tak pernah punya keberanian untuk berbicara banyak, apalagi merusak nama orang lain. Anehnya, semua tuduhan itu langsung dipercaya. Karena siapa yang akan membela gadis miskin dan jelek sepertinya?
Kekerasan fisik pun menyusul. Di belakang gedung olahraga, di tangga darurat, di toilet perempuan, tempat-tempat yang tak terjangkau kamera. Rambutnya ditarik, tubuhnya didorong hingga membentur dinding. Kalau berani lapor, hidupmu bakal lebih hancur, ancam mereka dengan senyum puas. Meilin menggigil, bukan hanya karena sakit, tapi karena ketakutan yang menyesakkan. Para pelaku adalah siswa-siswi populer, anak pejabat, pengusaha, dan tokoh berpengaruh di kota itu. Nama keluarga mereka terpampang di dinding kehormatan sekolah sebagai donatur. Mereka kebal. Mereka tahu itu. Dengan sisa keberanian yang ia kumpulkan, Meilin akhirnya melapor ke guru BK. Suaranya gemetar, tangannya dingin. Namun yang ia dapatkan bukan perlindungan, melainkan tatapan curiga. Coba introspeksi diri, kata guru itu dingin. Kenapa hanya kamu yang dibuli? Jangan memancing masalah. Ia juga dipanggil ke ruang kepala sekolah. Di sana, penderitaannya diputarbalikkan. Ia dituduh sensitif, berlebihan, dan merusak keharmonisan sekolah. Sekolah ini punya reputasi, ujar kepala sekolah. Jangan buat masalah besar. Saat ia keluar dari ruangan itu, Meilin sadar akan satu hal yang pahit. Tidak ada tempat baginya di sekolah ini. Kebenaran tidak penting. Yang penting adalah nama baik dan kekuasaan. Hari itu, Meilin berjalan pulang dengan langkah gontai, luka-luka tersembunyi di balik seragamnya. Ia menatap langit yang kelabu dan bertanya dalam hati, jika sekolah adalah neraka, lalu kemana ia harus melarikan diri? Hari itu hujan turun sejak pagi, seolah langit ikut meratapi nasib Meilin. Sepatu kainnya basah, ujung seragamnya ternodai lumpur, namun itu bukan hal terburuk yang akan ia alami. Sejak melangkah masuk ke sekolah, ia sudah merasakan firasat buruk. Tatapan-tatapan itu kembali menempel di tubuhnya, senyum-senyum licik yang tak lagi berusaha disembunyikan. Saat jam pelajaran terakhir usai, seorang siswi memanggilnya dengan suara manis palsu. Meilin, guru menyuruhmu membersihkan gudang belakang. Ia ragu, tetapi pengalaman mengajarkannya bahwa menolak hanya akan memperparah segalanya. Dengan langkah pelan, ia mengikuti mereka ke lorong tua di belakang gedung, tempat yang jarang dilewati siapapun. Namun gudang itu hanyalah kebohongan. Tangannya ditarik kasar, tubuhnya didorong masuk ke kamar mandi lama yang sudah lama tak digunakan. Bau lembab dan karat menyengat hidungnya. Pintu ditutup dengan keras. Sebelum ia sempat berteriak, pukulan mendarat di bahunya, lalu di punggungnya. Rambutnya dijambak hingga kepalanya terangkat paksa. Masih berani mengadu? Suara itu berbisik tajam di telinganya. Hinaan bertubi-tubi menghujani dirinya, tentang wajahnya, kemiskinannya, tentang betapa tidak bergunanya ia di dunia ini. Meilin berusaha melindungi kepalanya, tubuhnya meringkuk di lantai dingin. Air matanya mengalir tanpa suara, bercampur dengan rasa sakit yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia tidak melawan. Ia bahkan tidak lagi memohon. Dalam hatinya, ada sesuatu yang perlahan-lahan hancur. Ponselnya dirampas. Dengan tawa kejam, salah satu dari mereka membantingnya ke lantai berkali-kali hingga layar itu retak, lalu mati. Sekarang coba lapor, ejek mereka. Tawa itu menggema di ruangan sempit, seperti suara iblis yang merayakan kemenangan. Sebelum pergi, mereka mendorongnya ke dalam bilik paling ujung dan mengunci pintu dari luar. Klik! Suara itu sederhana, tapi bagi Meilin terdengar seperti vonis mati. Awalnya, ia masih berharap. Ia memukul pintu, memanggil siapa saja yang mungkin lewat. Suaranya serak, tangannya memerah. Namun waktu berlalu, dan yang menjawabnya hanya gema suaranya sendiri. Lampu kamar mandi berkedip, lalu mati. Kegelapan menyelimuti dirinya sepenuhnya. Malam datang tanpa peringatan. Udara semakin dingin. Meilin duduk memeluk lututnya, tubuhnya menggigil. Ia mencoba mengingat wajah ibunya, suara ayahnya yang lemah namun hangat. Ia ingin pulang. Ia sangat ingin pulang. Keesokan harinya, sekolah resmi ditutup selama 1 bulan penuh karena renovasi besar-besaran. Pengumuman terpampang jelas di gerbang. Tidak ada siswa, tidak ada guru,
Tidak ada satpam. Gedung sekolah menjadi bangunan kosong yang sunyi. Tidak ada yang mendengar ketukan lemah dari kamar mandi tua itu. Tidak ada yang mendengar isak tangis yang semakin pelan. Tidak ada yang tahu bahwa seorang gadis sedang berjuang sendirian melawan gelap, dingin, dan keputusasaan. Hari demi hari berlalu tanpa hitungan. Air keran yang menetes menjadi satu-satunya sumber kehidupan. Tubuh Meilin semakin lemah. Pikirannya mulai kabur. Dalam sisa kesadarannya, ia bertanya pada dunia, "Mengapa aku harus mengalami semua ini?" Ketika akhirnya kesunyian menelan segalanya, kamar mandi itu tetap terkunci. Dan Meilin pun menghilang dari dunia, tanpa pernah benar-benar dianggap ada. Meilin ditemukan terlambat. Sebulan setelah liburan berakhir, ketika renovasi hampir selesai, seorang petugas kebersihan membuka kamar mandi tua di belakang gedung. Bau busuk yang menyengat langsung memenuhi udara. Ia menjerit, menjatuhkan alat pelnya, dan mundur dengan wajah pucat. Di dalam bilik paling ujung, tubuh Meilin tergeletak kaku di lantai, kurus, pucat, dan nyaris tak berbentuk seperti gadis remaja lagi. Seragam sekolahnya menempel di tubuhnya seperti kain asing, seolah dunia sudah lama meninggalkannya. Berita itu tidak pernah benar-benar menjadi berita. Sekolah bergerak cepat, terlalu cepat. Polisi dipanggil, laporan dibuat singkat, lalu ditutup. Kesimpulan resmi, kecelakaan. Siswi lemah yang terkunci secara tidak sengaja, panik, lalu tidak tertolong. Tidak ada penyelidikan mendalam. Tidak ada pertanyaan tentang luka-luka di tubuhnya. Tidak ada penelusuran siapa yang terakhir bersamanya. Nama Meilin hanya muncul sebentar di koran lokal, terjepit di antara iklan dan berita ringan. Tidak ada foto. Tidak ada kisah hidupnya. Hanya satu kalimat dingin. Seorang siswi ditemukan meninggal di lingkungan sekolah. Pihak sekolah mengadakan pertemuan darurat. Mereka menyampaikan belasungkawa dengan wajah serius dan kata-kata kosong. "Ini tragedi," kata kepala sekolah, "tapi kita tidak boleh merusak masa depan anak-anak lain karena kesalahpahaman." Guru-guru mengangguk setuju. Mereka sepakat untuk tidak membesar-besarkan masalah. Orang tua Meilin datang ke sekolah dengan wajah hancur. Ibunya menangis hingga tubuhnya nyaris roboh, memeluk tas lusuh putrinya yang dikembalikan begitu saja. Ayahnya berdiri kaku, matanya kosong, seolah separuh jiwanya ikut dikubur hari itu. Mereka mencoba bertanya, mencoba mencari penjelasan, namun dihadapkan pada tembok kekuasaan yang dingin dan tak tergoyahkan. "Kami sudah menyelidiki," kata seseorang. "Tidak ada bukti," kata yang lain. "Terimalah kenyataan," kata mereka semua. Pemakaman Meilin sepi. Hujan turun perlahan, tanah merah menutup peti sederhana itu. Tidak ada teman sekelas yang datang. Tidak ada karangan bunga dari sekolah. Hanya angin dan suara tangis ibunya yang pecah di antara nisan-nisan. Sementara itu, para pembuli tetap melanjutkan hidup. Mereka kembali ke sekolah, bercanda, tertawa, dan mengunggah foto-foto bahagia ke media sosial. Ada yang diterima di universitas bergengsi, ada yang pamer liburan ke luar negeri. Nama Meilin sesekali muncul sebagai lelucon gelap. Anak itu terlalu lemah, lalu dilupakan. Tidak ada rasa bersalah. Tidak ada mimpi buruk. Karena bagi mereka, Meilin bukan manusia, hanya gangguan kecil yang sudah hilang. Sekolah pun kembali normal. Gedung dicat ulang, kamar mandi lama dikunci permanen. Tidak ada peringatan. Tidak ada permintaan maaf. Seolah-olah seorang gadis tidak pernah mati di sana. Namun dunia lupa satu hal. Ketidakadilan tidak pernah benar-benar menghilang. Ia hanya menunggu waktu. Menunggu saat yang tepat untuk bangkit kembali. Membawa semua kebenaran yang dikubur bersama Meilin. Gelap. Itulah hal pertama yang Meilin rasakan. Kegelapan yang begitu pekat, berbeda dari kamar mandi dingin tempat napasnya terakhir terhenti. Namun kegelapan ini tidak berbau busuk, tidak lembab, dan tidak menyakitkan. Justru terasa ringan, seolah tubuhnya tak lagi memiliki bobot. Lalu suara muncul. Bukan tawa kejam, bukan hinaan,
melainkan suara tangis panik dan panggilan penuh ketakutan. "Dokter! Dokter! Anak saya! Cepat!" Tekanan darahnya turun. Meilin terkejut. Ia ingin membuka mata, tapi kelopak matanya terasa berat. Dadanya naik turun, terasa sesak. Lalu, udara segar mengalir ke paru-parunya, membuat tubuhnya tersentak keras. Ia terbatuk hebat, seperti seseorang yang baru saja ditarik kembali dari jurang kematian. Dia bernapas. Shen Ruoxin sadar. Nama itu menghantam pikirannya seperti petir. Shen Ruoxin? Mata Meilin terbuka tiba-tiba. Cahaya putih menyilaukan menusuk retina matanya. Ia menjerit kecil, refleks mengangkat tangan untuk melindungi wajahnya, dan terhenti. Tangan itu putih, ramping, dengan jari-jari panjang yang tidak ia kenal. Tidak ada kapalan akibat kerja kasar. Tidak ada luka lebam. Kulitnya halus, bersih, nyaris sempurna. Ia membeku. Perlahan, bayangan di hadapannya menjadi jelas. Langit-langit kamar dengan ukiran mewah. Lampu kristal, tirai sutra berwarna krem. Bau antiseptik bercampur aroma bunga mahal. Beberapa orang berpakaian rapi berdiri mengelilinginya. Dokter, perawat, dan seorang pria paruhbaya dengan wajah tegas yang memancarkan wibawa menakutkan. Di sampingnya, seorang wanita cantik menangis terseduh-seduh sambil menggenggam tangan Meilin. Tidak, tangan gadis ini. "Ruoxin, anak mama, kamu akhirnya bangun." Sentuhan itu hangat, terlalu hangat. Meilin ingin menarik tangannya, ingin berteriak bahwa mereka salah orang. Tapi tenggorokannya tercekat. Kepalanya terasa seperti dihantam ribuan jarum sekaligus. Tiba-tiba, kenangan asing membanjiri pikirannya. Seorang gadis bernama Shen Ruoxin. Anak tunggal keluarga Shen. Sejak kecil sakit-sakitan. Penyakit jantung bawaan. Pingsan berkali-kali. Hidup di rumah sakit lebih lama daripada di sekolah. Dan kemarin, gadis itu kolaps. Meilin menjerit dalam hati. Tidak, ini tidak mungkin. Namun sebelum ia sempat memproses semuanya, gelombang kenangan lain menerjang. Lebih gelap, lebih menyakitkan. Kamar mandi terkunci. Lantai dingin. Pintu yang tak pernah terbuka. Hinaan. Rasa lapar. Rasa takut. Rasa putus asa. Air mata mengalir deras dari sudut matanya. Monitor medis di samping tempat tidur tiba-tiba berbunyi cepat. Dokter panik, namun pria paruhbaya itu mengangkat tangan, memberi isyarat tenang. Tatapannya tajam meneliti wajah Meilin, seolah ingin memastikan sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar denyut jantung. "Tenang," katanya dingin namun penuh kendali. "Biarkan dia menangis." Tangisan itu meledak. Meilin tak lagi bisa menahannya. Ia menangis bukan sebagai Shen Ruoxin, tetapi sebagai Meilin. Menangis untuk rasa sakit yang tak pernah didengar, untuk kematian yang sunyi, untuk dunia yang membiarkannya membusuk sendirian. Beberapa saat kemudian, tubuhnya melemah. Dokter memeriksa ulang hasil tes dengan wajah berubah drastis. Ini aneh, gumamnya. Irama jantungnya stabil. Sangat stabil, bahkan lebih baik dari hasil terbaik sebelumnya. Pria paruhbaya, Shen Tianyu, kepala keluarga Shen, memandang grafik monitor dengan mata menyipit. Ia telah melihat banyak keajaiban dan kegelapan dunia bisnis, tapi ini melampaui logika. "Lakukan pemeriksaan ulang," katanya tegas. "Semua hasilnya sama, tidak ada penyakit, tidak ada kelainan. Tidak ada tanda-tanda kelemahan." Shen Ruoxin, gadis rapuh yang hidupnya selalu dibayangi kematian, telah sembuh seketika. Dan Meilin menyadari sesuatu yang membuat seluruh tubuhnya gemetar. Ia hidup kembali, bukan sebagai dirinya yang dulu, gadis miskin, jelek, tak berdaya, melainkan sebagai seseorang yang berdiri di puncak kekuasaan. Keluarga Shen bukan hanya kaya. Mereka adalah keluarga yang namanya bisa membuat pejabat gemetar, sekolah tunduk, dan hukum berpikir dua kali sebelum bertindak. Malam itu, Meilin, dalam tubuh Shen Ruoxin, berdiri di depan cermin besar di kamar rumah sakit VIP.
Wajah yang menatap balik padanya nyaris tidak nyata. Kulit putih bersih, mata besar tajam, hidung lurus, bibir pucat yang elegan. Cantik, terlalu cantik. Tangannya menyentuh kaca, gemetar. Aku hidup. Namun kelegaan itu hanya bertahan sesaat. Karena bersama kehidupan baru ini, semua ingatan lamanya tetap utuh, lebih jelas dari sebelumnya. Setiap hinaan, setiap pukulan, setiap detik di kamar mandi terkunci itu. Bahkan rasa haus yang membakar tenggorokannya menjelang ajal. Air mata berhenti mengalir. Tatapan Meilin berubah. Jika kehidupan pertamanya adalah neraka, maka kehidupan ini adalah api. Dan dari abu kematian itu, ia bangkit kembali. Bukan sebagai korban, melainkan sebagai Phoenix. Meilin sudah mati, bisiknya pelan pada bayangannya sendiri. Tapi mereka yang membuatnya mati, masih hidup. Dan untuk pertama kalinya sejak kematiannya, Meilin tersenyum. Senyum tipis, dingin, dan penuh kejutan yang akan mengguncang seluruh kota. Pagi itu cerah, terlalu cerah bagi tempat yang menyimpan begitu banyak kenangan gelap. Mobil hitam berlapis kaca anti peluru berhenti perlahan di depan gerbang SMA Yong'an, sekolah elit yang dulu menjadi neraka bagi Meilin. Gerbang itu telah dicat ulang, lebih megah, lebih bersih, seolah berusaha menghapus masa lalu yang busuk. Spanduk besar tergantung anggun, menyambut siswa baru dengan prestasi gemilang. Shen Ruoxin turun dari mobil. Seragam sekolah yang dikenakannya dijahit khusus, jatuh sempurna di tubuh rampingnya. Rambut hitam panjangnya terurai rapi, wajahnya tenang, nyaris lembut. Tidak ada yang tersisa dari gadis lusuh yang dulu berjalan menunduk melewati gerbang yang sama. Namun di balik mata indah itu, Meilin melihat segalanya dengan jelas. Setiap langkah Ruoxin melewati halaman sekolah terasa seperti berjalan di atas kuburan kenangan. Di sudut itu, tempat tasnya dulu dilempar ke selokan. Di tangga itu, tempat ia pernah didorong hingga lututnya berdarah. Di lorong itu, tempat tawa-tawa hinaan masih terngiang jelas di telinganya. "Selamat pagi, Nona Shen." Satpam membungkuk hormat. Meilin hampir tertawa kecil. Dulu, ia bahkan tidak dianggap ada. Begitu Ruoxin melangkah masuk ke gedung utama, suasana langsung berubah. Bisik-bisik menyebar seperti api yang disiram bensin. "Itu dia, putri keluarga Shen. Kudengar ayahnya pemilik Shen Group. Dia cantik sekali. Dan jenius, katanya IQ-nya luar biasa." Tatapan mata yang dulu penuh jijik kini dipenuhi kekaguman. Senyum-senyum manis bermekaran, terlalu cepat, terlalu dibuat-buat. Meilin merasakannya seperti lapisan gula tebal yang menutupi racun. Wali kelas menyambut Ruoxin dengan penuh antusias, suaranya lembut berlebihan. "Silakan duduk di depan. Kalau ada apa-apa, jangan sungkan bilang pada guru." Kursi depan. Meilin dulu bahkan tidak pantas duduk di sana. Pelajaran berlangsung dengan suasana yang manis, terlalu manis. Murid-murid angkat tangan dengan sopan, guru bercanda ringan, kelas terlihat harmonis, seperti brosur sekolah ideal. Jika seseorang tidak tahu apa-apa, mereka akan percaya bahwa ini tempat yang hangat dan penuh empati. Namun Meilin tahu. Ia melihat cara senyum itu berhenti sesaat ketika Ruoxin menoleh. Ia mendengar nada suara yang berubah halus ketika menyebut nama Shen. Ia merasakan kepalsuan yang begitu kental hingga membuat perutnya mual. Saat jam istirahat, sekelompok siswi mendekatinya. Wajah-wajah yang sangat ia kenal. Mereka yang dulu menarik rambutnya. Mereka yang menertawakannya saat ia jatuh. Mereka yang mengunci pintu kamar mandi itu. "Ruoxin, kan?" Salah satu dari mereka tersenyum manis. "Aku Li Qian. Kalau mau, kita bisa makan bersama." Nada suaranya lembut, sopan, hampir ramah. Meilin menatap wajah itu dengan tenang. Dalam ingatannya, Li Qian pernah berdiri di depan pintu kamar mandi sambil berkata, "Biar dia belajar tahu diri." "Boleh," jawab Ruoxin pelan. Senyum Li Qian melebar, puas. Mereka berjalan ke kantin VIP sekolah. Makanan tersaji rapi, harum, dan mahal.
Meilin duduk di tengah mereka, posisi yang dulu mustahil. Obrolan mengalir ringan, tentang guru, tentang rencana liburan, tentang tas dan sepatu bermerek. Ruoxin, kamu pasti terbiasa makan makanan mahal ya? Tanya seseorang sambil tertawa kecil. Meilin mengangguk tipis. Lumayan. Mereka tertawa ramah, seolah kata itu adalah pengakuan kecil yang menyenangkan. Tidak ada yang tahu bahwa dulu, Meilin makan nasi putih dingin di sudut kantin sambil menahan air mata. Di sela tawa itu, Li Qian berkata santai, dulu pernah ada siswi aneh di sekolah ini. Namanya Meilin, kalau tidak salah. Untung sudah pindah. Sendok di tangan Ruoxin berhenti sesaat. Pindah? Ulangnya pelan. Iya, jawab yang lain cepat. Dia selalu bikin suasana tidak enak. Pendiam, aneh, dan suka cari perhatian. Meilin tersenyum tipis. Oh, betapa mudahnya mengubah kematian menjadi cerita ringan. Kasihan, kata Ruoxin lembut. Mereka terdiam sesaat, lalu tertawa kecil lagi. Iya, tapi ya sudahlah. Sore harinya, kepala sekolah memanggil Ruoxin ke ruangannya. Ruangan itu kini lebih mewah, dipenuhi lukisan mahal. Namun aroma ketakutan masih sama. Kehadiranmu adalah kehormatan besar bagi sekolah kami, kata kepala sekolah sambil tersenyum kaku. Kami berharap kamu merasa nyaman. Meilin menatapnya dengan mata tenang. Ia ingat wajah ini. Orang yang sama yang dulu berkata, jangan buat masalah. Aku yakin akan nyaman, jawab Ruoxin sopan. Kepala sekolah tersenyum lega. Saat bel pulang berbunyi, beberapa siswa berebut mengantar Ruoxin hingga ke gerbang. Ada yang menawarkan tumpangan, ada yang memberikan hadiah kecil. Perhatian yang berlebihan, manis, dan menjijikkan. Meilin masuk ke dalam mobil dengan punggung tegak. Begitu pintu tertutup, senyum itu menghilang. Tangannya mengepal pelan di atas paha. Detak jantungnya stabil, dingin, dan terkontrol, tidak lagi bergetar seperti dulu. Dunia yang sama, orang-orang yang sama, tetapi posisi mereka telah terbalik sepenuhnya. Sekolah itu belum berubah. Mereka hanya mengganti wajah kepalsuan mereka. Meilin memandang keluar jendela, menatap gedung yang perlahan menjauh. Teruslah tersenyum, bisiknya dalam hati. Manislah selagi bisa. Karena di balik semua keramahan palsu itu, neraka lama sedang bersiap menyambut kembali penghuninya. Bukan sebagai korban, melainkan sebagai hakim yang tak akan salah menjatuhkan vonis. Hari-hari pertama Shen Ruoxin di SMA Yong'an berlalu dengan tenang, terlalu tenang. Ia tersenyum, menyapa, mengikuti pelajaran dengan sikap sopan yang nyaris sempurna. Guru-guru memujinya sebagai murid teladan, teman-teman sekelas mengaguminya sebagai dewi yang turun dari langit. Tidak ada yang menyadari bahwa di balik ketenangan itu, sebuah permainan perlahan dimulai. Permainan yang sudah lama dirancang sejak ia membuka mata di tubuh ini. Suatu pagi, kelas matematika mendadak gaduh. Guru berdiri di depan dengan wajah tegang, memegang setumpuk kertas ujian. Ada kesalahan serius, katanya. Beberapa jawaban identik, bahkan termasuk kesalahan kecil yang sama. Tatapan mata mulai saling mencari. Bisik-bisik menyebar. Li Qian, yang duduk dua baris di depan Ruoxin, tampak pucat. Ia terkenal selalu berada di peringkat atas, kebanggaan sekolah, anak dari keluarga berpengaruh. Mustahil ia menyontek, begitu yang selalu dipercaya semua orang. Ruoxin menunduk, menulis pelan di bukunya. Ia sudah tahu apa yang akan terjadi. Pemeriksaan berlanjut. File jawaban digital dibandingkan. Riwayat pengiriman tugas ditelusuri. Akhirnya, bukti tak terbantahkan muncul. Akun Li Qian telah mengakses bank soal rahasia milik guru melalui alamat IP yang terhubung dengan komputer rumahnya. Aku tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi. Li Qian menangis di ruang BK, suaranya bergetar. Pasti ada yang menjebakku. Guru-guru saling pandang. Kepala sekolah terdiam lama sebelum akhirnya menghela napas berat. Nilaimu dibatalkan, dan kamu diskors sementara. Berita itu menyebar cepat. Reputasi Li Qian runtuh hanya dalam 1 hari.
Teman-teman yang dulu mengelilinginya kini menjaga jarak, takut ikut terseret. Ruoxin menatap semua itu dengan ekspresi prihatin yang sempurna. Ia tidak pernah menyentuh komputer Li Qian. Ia hanya secara tidak sengaja menyebutkan kepada seorang teknisi sekolah tentang celah keamanan sistem saat berbincang santai. Selebihnya, orang-orang melakukan sisanya sendiri. Beberapa hari kemudian, giliran siswa lain. Zhao Ming, ketua klub debat yang populer dan selalu tampil bersih, mendadak menjadi bahan perbincangan panas. Sebuah akun anonim mengunggah tangkapan layar percakapan yang menunjukkan ia mempermalukan anggota klubnya sendiri, menyuap juri lomba, dan memanipulasi hasil seleksi. Ini palsu. Zhao Ming membantah keras. Aku difitnah. Namun terlalu banyak saksi, terlalu banyak detail yang hanya orang dalam tahu. Klub debat membubarkan diri. Sponsor menarik dukungan. Nama Zhao Ming lenyap dari daftar rekomendasi universitas. Ruoxin duduk di bangku taman sekolah sore itu, membaca buku dengan tenang. Zhao Ming lewat dengan wajah kusut, matanya merah. Ia tidak melihat Ruoxin, atau mungkin berpura-pura tidak melihat. Ia tidak tahu bahwa percakapan itu benar-benar pernah ia tulis, bertahun lalu, dan tersimpan rapi di server lama yang tidak pernah ia pikirkan untuk dibersihkan. Ruoxin hanya membantu mengingatkan dunia bahwa masa lalu tidak pernah benar-benar hilang. Permainan berlanjut, semakin halus, semakin rapi. Di media sosial, sebuah tren kecil muncul. Seseorang mulai membicarakan kebenaran di balik siswa teladan. Tidak ada nama yang disebutkan secara langsung, hanya cerita-cerita samar, potongan fakta, dan kebetulan yang terlalu tepat untuk diabaikan. Publik menyukai teka-teki. Mereka menghubungkan titik-titik itu sendiri. Salah satu siswi yang dulu paling sering mengejek Meilin tiba-tiba menjadi viral, bukan karena prestasi, melainkan karena video lama yang muncul kembali. Video itu menunjukkan ia memaki seorang pelayan di restoran, menyebutnya hina dan tidak pantas hidup. Netizen murka. Sponsor yang mendukung keluarganya menarik diri. Komentar kebencian membanjiri akunnya. Ruoxin, kamu tahu tidak apa yang terjadi? Tanya seorang siswi di kelas dengan suara bergetar. Semua ini menakutkan. Ruoxin mengangkat kepala perlahan. Dunia memang adil dengan caranya sendiri, katanya lembut. Kita hanya sering lupa. Mereka mengangguk, meski tidak benar-benar mengerti. Sementara itu, kebusukan keluarga-keluarga berpengaruh mulai terkuak, satu persatu, seperti benang kusut yang ditarik perlahan. Sebuah perusahaan konstruksi milik orang tua siswa diketahui memalsukan laporan keamanan. Proyek dihentikan. Investigasi dimulai. Seorang pejabat yang sering hadir di acara sekolah tiba-tiba menghilang dari publik setelah isu suap mencuat. Tidak ada yang menghubungkan semua itu dengan Shen Ruoxin. Ia terlalu bersih, terlalu sempurna. Namun di malam hari, di kamar tidurnya yang luas, Meilin duduk di depan jendela, menatap lampu-lampu kota. Wajahnya tercermin di kaca, cantik, dingin, dan asing. Ingatannya kembali ke kamar mandi gelap itu, ke rasa haus yang menyiksa, ke pintu yang tak pernah terbuka. Aku tidak menyentuh mereka, bisiknya pelan pada bayangannya sendiri. Aku hanya membiarkan dunia melihat apa yang selama ini mereka sembunyikan. Di sekolah, suasana berubah. Senyum-senyum palsu mulai retak. Siswa-siswa berbicara lebih pelan, lebih hati-hati. Mereka belajar bahwa status dan uang tidak selalu cukup untuk melindungi mereka. Bahwa sesuatu, atau seseorang, sedang mengamati. Li Qian akhirnya menemui Ruoxin di lorong sepi. Wajahnya pucat. Matanya penuh ketakutan. Ini kamu, kan? Katanya lirih. Semua ini. Ruoxin menatapnya dengan tatapan kosong. Kamu terlalu banyak menonton drama, jawabnya tenang. Aku bahkan baru pindah ke sini. Li Qian terdiam. Tidak ada bukti. Tidak pernah ada. Saat ia pergi dengan langkah limbung, Ruoxin memejamkan mata sejenak. Tidak ada kepuasan berlebihan di hatinya. Tidak ada tawa kemenangan. Yang ada hanya ketenangan dingin,
seperti salju yang menutupi bekas darah. Permainan ini bukan tentang balas dendam yang meledak-ledak. Ini tentang pembalikan posisi, tentang membuat mereka merasakan ketakutan yang sama, ketidakpastian yang sama, tanpa tahu dari mana datangnya. Satu persatu, mereka jatuh. Dan Ruoxin tetap berdiri di tengah semuanya, bersih, anggun, tak tersentuh, seperti tidak pernah melakukan apapun. Namun jauh di dalam dirinya, Meilin tahu, ini baru permulaan. Malam itu hujan turun tanpa suara, seperti napas panjang yang ditahan kota. Shen Ruoxin duduk sendirian di ruang kerjanya, lampu meja menyinari wajahnya yang pucat namun tenang. Di layar laptop, sebuah folder terbuka, isinya potongan-potongan waktu yang selama ini terkubur. Rekaman hitam putih, sudut kamera yang tinggi, tanggal yang tercetak samar di pojok kanan bawah. Kamera CCTV lama sekolah. Tangannya berhenti sesaat di atas mouse. Di kepalanya, suara pintu kamar mandi terkunci kembali terdengar. Klik, suara itu masih sama, tajam dan pendek, seperti pisau yang jatuh ke lantai. Ia menutup mata, menarik napas dalam, lalu membukanya kembali. Tatapannya mengeras. "Aku tidak akan membiarkanmu hilang lagi," bisiknya, entah kepada Meilin, entah kepada dirinya sendiri. Ia menekan tombol upload. Tidak ada judul yang sensasional. Tidak ada kalimat provokatif. Hanya satu baris sederhana. Ini yang disebut kecelakaan. Video itu berdurasi 8 menit 27 detik. Menit pertama, lorong belakang sekolah yang sepi. Beberapa siswa muncul, wajah mereka jelas. Tawa terdengar, lalu tangan yang menarik paksa seorang gadis ke arah kamar mandi. Rambutnya diikat sederhana, seragamnya kusam. Meilin, menit ketiga, kamera berguncang sedikit ketika pintu didorong keras. Bayangan bergerak cepat. Ada pukulan. Ada dorongan, gerakan panik yang terekam tanpa suara jerit yang jelas. Menit ke-6, ponsel Meilin dibanting ke lantai. Pecah. Salah satu siswa menginjaknya. Menit terakhir, pintu bilik tertutup. Kunci diputar. Mereka pergi sambil tertawa. Layar menjadi kosong. Dalam 5 menit, video itu dibagikan ratusan kali. 10 menit, ribuan. 1 jam. Namanya menjadi trending di semua platform besar. Komentar mengalir seperti banjir yang jebol bendungannya. Ini pembunuhan. Bagaimana sekolah bisa bilang ini kecelakaan? Wajah mereka jelas. Jangan lindungi pelaku. Telepon Ruoxin bergetar tanpa henti. Ia tidak menjawab. Ia tahu apa yang akan terjadi. Pagi berikutnya, SMA Yong'an terbangun dalam kepanikan. Kepala sekolah memanggil rapat darurat sebelum bel berbunyi. Wajahnya pucat, dasinya miring, tangan gemetar saat menutup pintu ruang rapat. Guru-guru berbisik tegang. Beberapa menunduk, beberapa berpura-pura sibuk membuka berkas. "Kita harus menenangkan situasi," kata kepala sekolah dengan suara serak. "Ini video lama. Sudah ditangani. Jangan ada yang bicara sembarangan." Seorang guru perempuan menelan ludah. Tapi, wajah mereka terlihat jelas. Dan tanggalnya. "Diam," potongnya. "Ingat reputasi sekolah." Namun reputasi tidak bisa lagi diselamatkan dengan kata-kata. Di kelas, suasana berubah drastis. Tidak ada tawa. Tidak ada bisik manis. Siswa-siswa menatap ponsel mereka dengan wajah tegang, lalu mengangkat kepala perlahan, memandang bangku-bangku yang kini kosong. Li Qian tidak datang. Xiao Ming tidak datang. Beberapa nama lain juga tidak. Mereka menghilang. Di lorong, 2 siswi berbisik dengan suara bergetar. "Ibuku bilang polisi sudah datang ke rumah keluarga Li. Katanya, ada penyelidikan ulang." Ruoxin masuk kelas dengan langkah tenang. Semua mata tertuju padanya. Ada yang memandang penuh rasa ingin tahu, ada yang takut, ada yang mencoba membaca wajahnya. Ia duduk di tempatnya, membuka buku, seolah hari ini sama seperti kemarin. Namun detik berikutnya, pintu kelas terbuka keras. Wakil kepala sekolah berdiri di sana, wajahnya tegang. "Shen Ruoxin, ikut saya." Di ruang kepala sekolah, udara terasa pengap.
Tirai ditutup. Beberapa orang duduk di sana. Kepala sekolah, perwakilan yayasan, seorang pria bersetelan rapi yang jelas bukan guru. "Kamu tahu kenapa kami memanggilmu?" tanya kepala sekolah, mencoba terdengar tenang. Ruoksin mengangguk tipis. Karena kebenaran muncul. Pria bersetelan rapi menyipitkan mata. "Jangan bermain kata. Video itu diunggah dari akun anonim, tapi kami menemukan koneksi IP ke server publik," potong Ruoksin lembut, "yang digunakan ratusan orang setiap hari." Keheningan jatuh. "Kamu menuduh sekolah," kata kepala sekolah, suaranya meninggi. "Ini bisa menghancurkan banyak pihak." Ruoksin mengangkat wajahnya. Tatapannya dingin, stabil. Sekolah menghancurkan seorang siswi lebih dulu. Nama Meilin tidak diucapkan, tapi menggantung di udara seperti pisau. Sementara itu, di luar sana, badai semakin membesar. Media datang berbondong-bondong. Mobil polisi terparkir di depan gerbang. Wartawan meneriakkan pertanyaan. Orang tua siswa berkerumun, marah dan ketakutan. "Anak saya aman, kan? Siapa lagi yang terlibat?" Kepala sekolah harus bertanggung jawab. Sore hari, kepolisian mengeluarkan pernyataan resmi. Kasus kematian Meilin dibuka kembali. Rekaman CCTV dinyatakan asli. Identitas para pelaku sedang diproses. Pihak-pihak yang menutup kasus akan dimintai keterangan. Nama-nama mulai muncul. Bukan hanya siswa. Ada guru BK. Ada wakil kepala sekolah lama. Ada petugas keamanan. Ada tanda tangan di dokumen penutupan kasus. Satu demi satu, topeng jatuh. Di media sosial, orang-orang menggali lebih dalam. Postingan lama ditemukan. Komentar lama dikutip ulang. Pernyataan kecelakaan dicetak tebal, dipasangi tanda tanya besar. Kemarahan publik berubah menjadi tuntutan. Penjara. Cabut izin sekolah. Keadilan untuk Meilin. Malam itu, Li Qian muncul di sebuah video singkat, menangis, meminta maaf, mengatakan ia masih muda dan bodoh. Komentar tak memberinya ampun. Video itu tenggelam dalam lautan kemarahan. Di rumah keluarga Shen, Ruoksin berdiri di balkon, memandang kota yang berkilau oleh lampu dan kilat kamera. Shen Tianyu berdiri di belakangnya, diam lama sebelum akhirnya berkata, "Kamu tahu ini akan mengguncang segalanya." Ruoksin mengangguk. "Seharusnya sejak dulu. Akan ada tekanan," lanjutnya pelan. "Ancaman, permohonan, penawaran." Ruoksin tersenyum tipis. "Biarkan datang." Keesokan paginya, SMA Yong'an ditutup sementara. Segel polisi terpasang. Gerbang yang dulu menjadi pintu neraka kini dipenuhi pita kuning. Siswa-siswa berdiri di kejauhan, menatap gedung itu dengan campuran takut dan lega. Di antara kerumunan, seseorang berbisik, "Kalau dulu kita bersuara." Kalimat itu tidak selesai. Ruoksin menatap layar ponselnya sekali lagi. Video itu masih berputar, ditonton jutaan kali. Untuk pertama kalinya, Meilin tidak sendirian dalam kegelapan. Dunia melihat, dunia mendengar. Kebenaran, sekali dilepaskan, tidak bisa lagi dibungkam. Dan di tengah ketegangan yang merobek kota, Ruoksin tahu, ini bukan akhir. Ini adalah titik tanpa jalan kembali. Keputusan itu turun pada pagi yang kelabu, ketika kabut belum sepenuhnya terangkat dari kota. Surat resmi dari Dinas Pendidikan tersebar ke seluruh media hanya dalam hitungan menit. Bahasanya kaku, dingin, tanpa emosi, namun dampaknya menghancurkan. Seluruh siswa yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam tindakan perundungan terhadap almarhum Meilin dinyatakan bersalah secara etik dan hukum. Status mereka sebagai siswa dicabut. Nama-nama tersebut dimasukkan ke dalam daftar hitam nasional dan tidak diperkenankan diterima di institusi pendidikan manapun. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Tidak ada celah untuk lobi. Nama-nama itu terpampang jelas. Li Qian, Zhao Ming, 3 siswi lain, 2 siswa laki-laki, 8 orang, 8 masa depan yang runtuh serempak. Tangisan pecah di berbagai sudut kota. Di rumah keluarga Li,
Piring pecah menghantam lantai marmer. Ibunya menjerit histeris, memeluk anaknya yang terduduk di sofa dengan wajah kosong. Ayahnya berdiri kaku, ponsel di tangan, membaca ulang pengumuman itu berkali-kali seolah berharap huruf-hurufnya berubah. Tidak mungkin, gumamnya. Aku sudah menelepon semua orang. Tidak ada yang berani menyentuh kasus ini. Li Qian tidak menangis. Ia hanya menatap lurus ke depan, matanya kosong. Di kepalanya, satu kalimat berulang tanpa henti. Tidak ada sekolah yang mau menerimaku. Di kamar Zhao Ming, suasana lebih sunyi, terlalu sunyi. Ia duduk di tepi ranjang, menatap laptopnya yang terbuka. Email demi email penolakan berdatangan. Universitas luar negeri yang dulu mengagungkannya kini menutup pintu rapat-rapat. Beasiswa dicabut. Rekomendasi guru dibatalkan. Ia tertawa kecil, suara patah dan aneh. Habis, benar-benar habis. Orang tuanya bertengkar hebat di ruang tamu. Nama keluarga mereka terseret dalam penyelidikan lanjutan. Kontrak bisnis dibekukan. Saham jatuh. Semua yang dulu terasa kokoh kini runtuh seperti bangunan rapuh yang akhirnya diterpa badai. Di SMA Yong'an, papan pengumuman yang dulu memamerkan prestasi kini kosong. Foto-foto siswa teladan diturunkan satu persatu. Sekolah itu seakan kehilangan suaranya. Guru-guru berjalan dengan langkah cepat dan kepala tertunduk. Tidak ada lagi tawa bangga, hanya rasa takut dan penyesalan yang terlambat. Siswa-siswa lain menyaksikan semuanya dengan perasaan campur aduk. Ada yang lega, ada yang gemetar, menyadari betapa dekatnya mereka dengan jurang yang sama. Ada pula yang diam-diam mengingat kembali tawa mereka dulu, dan merasa mual. Kalau saja dulu kita bicara. Kalau saja kita tidak ikut tertawa. Penyesalan tidak mengubah apapun. Media terus menggali. Masa lalu para pelaku dibongkar tanpa ampun. Komentar lama, unggahan sombong, video pesta, semuanya disusun ulang menjadi potret kejatuhan yang kejam. Netizen tidak lagi tertarik pada permintaan maaf. Mereka haus akan konsekuensi. Sementara itu, keluarga para pelaku mencoba satu persatu jalur yang tersisa. Ada yang mencoba mengirim anaknya ke luar negeri, ditolak. Ada yang mencoba sekolah swasta kecil, ditolak. Ada yang mencoba mengganti nama, tetap ditolak. Daftar hitam itu seperti bayangan yang mengikuti kemanapun mereka pergi. Ini terlalu kejam, teriak seorang ibu di depan kamera. Anak-anak kami masih muda. Komentar yang membalas lebih kejam. Meilin juga masih muda. Di balik semua kekacauan itu, Shen Ruoxin menjalani harinya seperti biasa. Ia tetap datang ke kelas pengganti yang disediakan sementara. Tetap belajar. Tetap menjawab pertanyaan guru dengan tenang. Tidak ada euforia di wajahnya, tidak ada kepuasan berlebihan. Suatu sore, ia berdiri di depan jendela kelas kosong, memandang halaman sekolah yang lengang. Di sanalah dulu Meilin berjalan cepat dengan kepala tertunduk. Di sanalah tasnya pernah diinjak. Di sanalah tawa-tawa itu bergema. Sekarang, sunyi. Seorang guru tua mendekat perlahan. Kamu tahu, katanya ragu, aku mengajar di sini sejak lama. Aku seharusnya berbuat lebih. Ruoxin menoleh. Tatapannya tidak marah, tapi juga tidak menghibur. Penyesalan tidak menghidupkan orang mati, jawabnya pelan. Guru itu menunduk. Di malam hari, berita terakhir muncul. Izin operasional SMA Yong'an dicabut sementara. Investigasi lanjutan akan menentukan apakah sekolah itu layak dibuka kembali. Gedung megah itu kini berdiri sebagai monumen kegagalan, bukan hanya bagi para pelaku, tetapi bagi semua orang yang memilih diam. Di rumah keluarga Shen Tianyu membaca laporan sambil menghela napas panjang. Ini sudah melampaui sekolah, katanya. Mereka kehilangan segalanya. Ruoxin duduk berhadapan dengannya, tangan terlipat rapi. Mereka kehilangan masa depan, ujarnya tenang. Seperti yang mereka lakukan padaku. Kata padaku menggantung di udara. Shen Tianyu menatap putrinya, atau mungkin jiwa yang menempati tubuh putrinya, dengan pandangan dalam. Ia tidak bertanya lebih jauh. Keesokan harinya,
Sebuah foto beredar luas. Li Qian tertangkap kamera duduk di halte bus, mengenakan jaket lusuh, wajahnya tertutup masker dan topi. Tidak ada lagi mobil mewah. Tidak ada lagi pengawal. Komentar menyertainya singkat dan dingin. Beginilah rasanya tak berdaya. Di sudut kota yang lain, Zhao Ming terlihat bekerja paruh waktu di sebuah gudang kecil. Ia menunduk saat kamera ponsel mengarah padanya, lalu menutup wajahnya dengan tangan. Dunia yang dulu memujanya kini menjadi penonton kejatuhannya. Tidak ada musik kemenangan. Tidak ada sorak-sorai. Hanya kehancuran total yang sunyi dan menyeluruh. Ruoxin menutup laptopnya perlahan. Di dadanya, tidak ada rasa puas yang meluap. Hanya keheningan yang berat namun stabil. Seperti bangunan yang akhirnya runtuh setelah lama retak. Ini belum pengampunan, bisiknya pelan. Ini hanya akhir dari kebohongan. Di luar, malam turun perlahan. Dan di kota itu, setiap orang mulai memahami satu hal yang pahit. Bahwa kejahatan yang dilakukan bersama-sama, dalam diam, tetap akan menemukan jalannya menuju cahaya. Dan ketika itu terjadi, tidak ada siapapun yang bisa berdiri utuh. Hujan turun deras malam itu, membasahi halaman luas rumah keluarga Shen. Lampu-lampu taman menyala temaram, memantulkan bayangan air yang jatuh tanpa henti, seolah langit pun ikut menumpahkan beban yang terlalu lama dipendam. Di ruang tamu utama, Shen Ruoxin duduk dengan punggung tegak, kedua tangannya terlipat di atas pangkuan. Wajahnya tenang, nyaris dingin. Namun di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang telah menunggu lama untuk sampai pada titik ini. Pintu gerbang terbuka perlahan. Satu persatu, mereka datang. Tidak ada lagi pakaian mahal. Tidak ada lagi mobil mewah. Tidak ada lagi tatapan sombong yang dulu membuat Meilin menunduk ketakutan. Yang ada hanyalah wajah-wajah pucat, mata merah membengkak, dan tubuh yang gemetar menahan hujan dan rasa malu. Li Qian berdiri paling depan. Rambutnya basah menempel di wajah. Jaket tipisnya tidak mampu menghalau dingin yang menusuk tulang. Di belakangnya, Zhao Ming dan yang lain berdiri ragu, seolah setiap langkah ke depan adalah pengakuan dosa yang tak bisa ditarik kembali. Pintu utama terbuka. Pelayan rumah keluarga Shen menatap mereka dengan ekspresi datar. "Silakan masuk." Mereka melangkah masuk ke ruang tamu yang luas dan hangat, namun kehangatan itu justru membuat tubuh mereka semakin gemetar. Karpet tebal, sofa kulit, lukisan mahal, semuanya terasa seperti dunia yang sama sekali tak lagi bisa mereka sentuh. Ruoxin duduk di sana. Cantik, tenang, tak tersentuh. Begitu mata Li Qian bertemu dengan mata Ruoxin, kakinya melemah. Ia jatuh berlutut tanpa suara. Lututnya menghantam lantai marmer dengan bunyi yang keras. Tangisnya pecah seketika. "Maaf, aku mohon, maafkan aku." Zhao Ming menyusul, lalu yang lain. Dalam hitungan detik, ruang tamu itu dipenuhi suara tangis dan permohonan yang tumpang tindih. "Kami salah. Kami bodoh. Kami tidak tahu akan sejauh ini. Tolong, beri kami kesempatan." Kata-kata itu mengalir deras, penuh keputusasaan. Beberapa di antara mereka bahkan membenturkan dahi ke lantai. Suara duk yang berulang menggema di ruangan. Ruoxin tidak bergerak. Ia hanya memandang mereka dengan mata yang tenang, bukan marah, bukan puas. Tatapan itu membuat tangisan semakin pecah, karena di sanalah mereka menyadari hal yang paling menakutkan. Mereka tidak lagi punya kekuasaan atas apapun. "Kami masih muda," isak Li Qian. Kami tidak tahu dia akan mati." Kalimat itu menusuk. Di kepala Ruoxin, kamar mandi gelap itu kembali hadir. Rasa haus, lantai dingin, pintu yang tak pernah terbuka. Ia ingat bagaimana waktu terasa berhenti, bagaimana ia memanggil tanpa suara, bagaimana dunia memilih pergi berlibur, sementara ia perlahan menghilang. Ia berdiri. Suara tangis mereda seketika. Semua mata terangkat, menatapnya dengan campuran harap dan takut. Ruoxin melangkah mendekat. Sepatu hak rendahnya berbunyi pelan di lantai marmer. Setiap langkah terasa berat, bukan karena ragu,
melainkan karena kenangan yang menyertainya. Ia berhenti tepat di depan Li Qian. "Kamu tidak tahu?" tanyanya pelan. Li Qian mengangguk cepat, air mata bercucuran. Kami hanya bercanda, kami tidak menyangka." "Ketika kamu menarik rambutnya," potong Ruoxin tenang, "apa itu bercanda?" Li Qian terdiam. "Ketika kamu menertawakannya saat ia jatuh," lanjut Ruoxin, suaranya tetap datar. "Apa itu bercanda?" Tangis Xiao Ming tersendat. "Ketika kalian mengunci pintu dan pergi," suara Ruoxin sedikit menurun, lebih pelan, lebih tajam. "Kalian tahu tidak ada siapapun yang akan datang." Keheningan menekan ruangan itu. "Kalian tahu," katanya. "Kalian hanya tidak peduli." Li Qian menunduk, tubuhnya terguncang. "Kami salah, kami benar-benar salah." Ruoxin menatap mereka semua. Wajah-wajah yang dulu menghantuinya kini hancur di hadapannya. Jika ini balas dendam, mungkin ia seharusnya merasa puas. Jika ini kemenangan, mungkin seharusnya ada kelegaan. Namun yang ia rasakan hanyalah kesunyian yang panjang. "Aku tidak memanggil kalian ke sini untuk menghancurkan kalian," kata Ruoxin akhirnya. Kepala-kepala itu terangkat, harapan kecil menyala. "Aku juga tidak akan menyelamatkan kalian." Harapan itu padam seketika. "Apa yang terjadi pada kalian," lanjutnya, "bukan karena aku. Itu karena perbuatan kalian sendiri yang akhirnya dilihat dunia." Li Qian merangkak maju beberapa langkah. "Tapi kamu bisa menghentikannya, keluargamu." Ruoxin menggeleng pelan. "Kalian masih tidak mengerti." Ia menarik napas dalam-dalam. "Ini bukan balas dendam," katanya. Suaranya jelas, dingin, dan tegas. "Ini keadilan yang terlambat." Kata-kata itu jatuh seperti palu. "Kalian hidup bertahun-tahun tanpa rasa takut," lanjutnya. "Sementara seseorang mati sendirian, tanpa suara, tanpa pembelaan. Kalian meminta maaf sekarang karena kalian kehilangan segalanya, bukan karena kalian mengerti apa yang telah kalian lakukan." Xiao Ming menangis terseduh-seduh. "Kami akan menebusnya, kami akan melakukan apa saja." Ruoxin menatapnya lama. "Penebusan bukan sesuatu yang bisa kamu minta dari korban," katanya pelan. "Itu sesuatu yang harus kamu jalani sendiri." Ia berbalik. "Pergilah," katanya singkat. Mereka terdiam. Tidak percaya. Tidak berani bergerak. "Aku bilang, pergi." Pelayan melangkah maju. Pintu dibuka. Satu persatu, mereka berdiri dengan kaki gemetar. Tidak ada lagi kata-kata. Tidak ada lagi permohonan. Hanya langkah-langkah berat yang menjauh, membawa serta penyesalan yang akan mereka pikul seumur hidup. Ketika pintu tertutup, ruang tamu kembali sunyi. Ruoxin berdiri lama di tempatnya, lalu perlahan duduk kembali. Tangannya gemetar sedikit, hanya sedikit, lalu ia menutup mata. Di dalam benaknya, Meilin berdiri di sana. Gadis kecil dengan seragam lusuh dan tas usang. Gadis yang selalu menunduk. Gadis yang tak pernah diminta pendapatnya. "Kamu sudah didengar," bisik Ruoxin dalam hati. Akhirnya, air mata jatuh tanpa suara. Bukan air mata marah. Bukan air mata kemenangan. Melainkan air mata penutup. Beberapa minggu kemudian, kasus itu resmi ditutup. Putusan hukum dijatuhkan. Nama Meilin tercatat sebagai korban pembunuhan akibat kelalaian dan kekerasan kolektif. Sebuah tugu kecil didirikan di taman kota. Tidak megah, tidak mencolok, tetapi nyata. Sekolah lama itu tidak pernah dibuka kembali. Ruoxin berdiri di depan tugu itu pada suatu pagi yang cerah. Angin berhembus pelan. Ia meletakkan bunga putih di bawah nama Meilin yang terukir sederhana. "Dunia ini tidak adil," katanya pelan. "Tapi kali ini, kamu tidak sendirian." Ia tersenyum tipis. Meilin memang mati di kehidupan pertamanya, tanpa pertolongan, tanpa keadilan. Namun melalui kehidupan yang berbeda, melalui nama dan wajah yang lain, haknya akhirnya kembali. Dan di kota itu, tidak ada lagi yang berani menyebut perundungan sebagai candaan. Karena mereka tahu, bahkan jika kebenaran dikubur paling dalam,
ia akan selalu menemukan jalan untuk bangkit, seperti Phoenix dari abu.